Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 18 Maret 2022 dengan episode Ruang dan Waktu. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1.657k menjadi 1.769k. Kemudian ada dari US Building Permits yang turun dari sebelumnya 1.895k menjadi 1.859k. Kemudian ada dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang naik dari sebelumnya 16 menjadi 27,4. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Capri Nusa 1 Property Tbk atau CPRI yang bidik pendapatan 4 miliar rupiah di 2022 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA yang meraih penjualan neto sebesar 2,91 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021 naik dari penjualan 1,87 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari Equiplus.info. Kemudian ada dari PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO yang membukukan peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar 32% year on year atau 1,46 triliun rupiah sepanjang tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 IHSG ditutup melemah minus 28 poin atau minus 0,40% menjadi 6.964. Sektor financials, infrastruktur, healthcare, consumer non-cyclicals, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 854 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Inggris juga bisa loh. Setelah pertemuan The Fed yang penuh dengan sebuah cerita, Bank Sentral Inggris juga tidak mau kalah dalam hal tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga Bank Sentral Inggris naik menjadi 0,75%, yang dimana keputusan tersebut didukung oleh 8-1 dari para pembuat kebijakan. Langkah-langkah ini dilakukan oleh Bank Sentral Inggris sebagai bagian dalam pengetatan kebijakan moneter global dan menjadikannya sebuah negara pertama yang berhasil melakukan normalisasi tingkat suku bunga sebelum COVID datang. Gubernur Bank Sentral Inggris mengatakan bahwa pengetatan kebijakan moneter lanjutan mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Para pembuat kebijakan tengah berusaha untuk melakukan penyeimbangan di mana situasi dan kondisinya kian semakin rumit dalam beberapa bulan mendatang karena pendapatan rumah tangga di Inggris akan mendapatkan tekanan secara material nantinya. Bank Sentral Inggris memproyeksikan inflasi berpotensi terus mengalami kenaikan hingga 8%. Oleh sebab itu Bank Sentral Inggris tidak menutup kemungkinan akan kembali menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali lagi pada tahun ini. Kenaikan biaya energi yang lebih tinggi juga akan menekan daya beli dan melemahkan perekonomian, sehingga menurut kami tentu hal ini menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi Bank Sentral Inggris untuk tetap menjaga prospek perekonomiannya dan menjaga stabilitas pasar, tentunya sama seperti yang dilakukan oleh The Fed kemarin. Berbicara inflasi, Bank Sentral Inggris mengatakan target inflasi akan tetap berada di 2% meskipun secara proyeksi berjalan, inflasi berpotensi menyentuh 8%, yang dimana kami melihat akan ada aksi lanjutan mengenai kenaikan tingkat suku bunga. Dan sebagai informasi, kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Inggris ini merupakan yang tercepat sejak 1997. Bank Sentral Inggris mengatakan bahwa perang antara Ukraina dan Rusia akan memperburuk rantai pasokan global. Pada akhirnya Bank Sentral Inggris pun melakukan hal yang sama dengan The Fed dalam melakukan pengetatan kebijakan moneter. Inflasi, prospek pertumbuhan, dan stabilitas pasar ini akan menjadi 3 kata kunci yang dimana Bank Sentral akan pikirkan sebelum menaikkan tingkat suku bunganya. Apabila ada 1 dari 3 poin tersebut yang tidak memenuhi kriteria, maka tidak menutup kemungkinan Bank Sentral tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya, dan ini juga berlaku untuk Bank Sentral Indonesia yang kemarin tidak mengubah tingkat suku bunganya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Indonesia bagaimana? Di tengah situasi dan kondisi pengetatan kebijakan moneter di seluruh dunia, Bank Indonesia tetap santai dalam menjalani proses kenaikan tingkat suku bunga. Dengan spread premium masih 3% dengan The Fed, fundamental ekonomi yang kuat didukung oleh nilai tukar yang ciamik, dan inflasi yang rendah membuat Bank Indonesia menahan tingkat suku bunganya kemarin. Namun kami sendiri tidak yakin Bank Indonesia akan menahan tingkat suku bunganya apabila The Fed menaikkan tingkat suku bunga kemarin sebanyak 50 BPS, yang dimana membuat Bank Indonesia akan berpikir 2 kali sebelum menahan tingkat suku bunganya.
Meskipun demikian, seperti yang tadi kita bahas di atas, ada 3 hal yang menjadi perhatian Bank Sentral dalam menaikkan tingkat suku bunganya: inflasi, prospek pertumbuhan, dan stabilitas pasar. Sejauh ini itu semua masih belum ada indikator yang menunjukkan gejolak atau melebihi batas yang diterapkan, sehingga hal ini membuat Bank Indonesia berpeluang untuk menaikkan tingkat suku bunga dengan caranya sendiri. Kenaikan masih berpotensi terjadi pada tahun ini sejauh mana pasar kita mampu menerima kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 6 kali. Sejauh itu pula kita akan mampu bertahan. Namun jangan lupa tingkat suku bunga loh, karena biar bagaimanapun kita adalah negara dengan rating yang berbeda dengan The Fed. Dengan jarak 3%, tentu hal ini masih mampu mengkompensasi perbedaan rating dan tingkat suku bunga tersebut. Kuartal kedua merupakan momen yang cukup baik untuk mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter, apalagi ada lebaran yang berpotensi untuk mendorong inflasi. Sejauh ini prospek Bank Indonesia terhadap pertumbuhan dan inflasi serta neraca transaksi berjalan masih menunjukkan aktivitas yang terjadi sebelum pandemi. Bank Indonesia memberikan proyeksi tahun ini terkait dengan pertumbuhan ekonominya yang naik dari sebelumnya 3,7% pada tahun 2021 menjadi 4,7% hingga 5,5%. Median di tahun 2022 akan berada di 5,1% dengan prospek inflasi berada di rentang 2% hingga 4%. Saat ini perekonomian di Indonesia kami perhatikan juga jauh lebih kuat terhadap Omikron, yang biar bagaimanapun perekonomian juga akan kebal dengan sendirinya terhadap COVID. Apalagi kenaikan harga komoditas telah mendorong pendapatan ekspor dan pemerintah serta mendorong foreign direct investment. Bank Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin biar nanti pasar yang akan menilai. Kekuatan perekonomian Indonesia menjadi kekuatan dalam menghadapi ketidakpastian pasar saat ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dengan rentang 6.930 hingga 7.032. Apakah sudah tidak ada potensi penguatan? Masih kok. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari Era. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk yang laporan keuangan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit mencatat pendapatan usaha 11,53 triliun rupiah, naik 6,49% dibandingkan dengan 2020 yang sebesar 10,82 triliun rupiah. Tumbuhnya pendapatan perusahaan ditopang dari pendapatan dari rekayasa dan konstruksi naik menjadi 9,366 triliun rupiah. Pendapatan investasi dan konsesi juga meningkat menjadi 478,72 miliar rupiah. Namun, pendapatan dari properti dan manufaktur mengalami penurunan menjadi 895,69 miliar rupiah dan 789,28 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 625 dan tingkat probabilitas sebesar 42%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 550 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Kemudian yang kedua ada dari PRDA atau PT Prodia Widya Husada Tbk yang catat pertumbuhan laba bersih 131,3% pada tahun 2021. Hal ini seiring dengan tumbuhnya pendapatan yang dibukukan perusahaan di mana tercatat meningkat hingga 41,6% menjadi 2,65 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan bersih PRDA hanya mencapai 1,87 triliun rupiah. Keberhasilan tersebut disebabkan juga dukungan faktor bertambahnya jumlah pelanggan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.400 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 14.000 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.